Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku ditemani oleh my husband. Ini adalah vlog pertama aku bersama my husband. Yeay! Buat subscriber baru atau pengikut baru, kenalin aku Agnia dan my husband Reinuki. Ya gitu doang. Mungkin hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda, bukan masalah make up, bukan masalah fashion, bukan masalah makanan, tapi masalah Hidup. hidup. Ya, bener. Judulnya apa ini? Nah, kita mau ngomongin apa namanya? Apa sih yang terasa setelah nikah? Apa yang kita nggak tahu sebelum kita nikah tuh tiba-tiba Perbedaan sebelum nikah dan setelah nikah. Oke, sekarang dari sisi cowok dulu nih. Ya, kalau dari sisi cowok tuh kalau dulu kan aku kan apa namanya hidup agak sendiri juga, lumayan sendiri. Maksudnya udah beda kota sama orang tua. Cuman bedanya memang kebanyakan biaya untuk rumah yang ditinggali itu masih sama orang tua. Nah, kalau apa namanya? Kalau sekarang kan beda, memang udah jadi kepala keluarga, harus cover semua kebutuhan keluarga sendiri kayak gitu. Jadi istri dan nanti kalau udah ada anak kayak gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua memang harus ya ini udah normal banget harus siapin mental karena kalian nggak tahu gimana cewek ketika udah nikah sama kalian, terus kita harus ngertiin cewek ketika 24 jam bareng dia, terus waktu dia mens, waktu dia lagi ngamut, pokoknya harus siapin mental masalah hal-hal yang kayak gitu, detail itu. Cowok. Nah, kalau dari sudut pandang aku sebelum kalian nikah, maksudnya hal sebelum nikah dan sesudah nikah. Jadi aku dulu itu sebenarnya kurang persiapan. Jadi kurang persiapan itu sebenarnya bukan di finansialnya alhamdulillah dibeli kecukupan. Tapi lebih ke mentalnya gitu. Ternyata kehidupan setelah menikah adalah bagaimana kita bisa menerima sesosok pasangan kita ini. Itu tuh nggak cuma kelebihannya, kekurangannya juga. Karena gini, kadang orang aku baca artikel banyak banget penyesalan orang yang udah menikah di awal-awal. Itu tuh banyak banget karena Tahun mungkin pertama ya. setahun pertama yang berat. Karena mungkin shock ternyata orangnya kayak gini, apalagi kalau udah tinggal serumah kayak gitu. Jadi kayak ketika kalian mungkin menjalin hubungan pacaran atau menjalin hubungan sebelum nikah, ta'arufan dan lain-lain, make sure kalian itu sudah bisa menerima sepenuhnya. Jadi mungkin kalian bisa waktu sebelum nikah itu udah pernah sakit hati karena dia. Percayalah, setelah nikah itu sakit hatinya itu bisa double. Jadi sakit hatinya itu bisa lebih double lagi karena gini, sebelum kita nikah itu ada kebebasan, maksudnya ada kebebasan. Ntar misalkan kita sakit hati nih, putus, ya udah cari yang lain gitu. Nah, sedangkan setelah nikah itu nggak main-main. Jadi ketika kamu sakit hati itu bahasa Jawanya gue emploen dewe gitu loh. Kayak ya udah makan sendiri di hatinya gitu. Kayak kalau misalkan kita mau cerita ke sembarang orang itu satu aib, ya kan? Jadi kita tuh harus pinter manage hati. Jadi kayak siapin tuh kalau udah setelah nikah itu pasti hal-hal yang menurutmu membuatmu sakit sebelum nikah atau sifat-sifat yang kamu nggak suka ke pasangan kamu sebelum nikah itu akan mungkin berkali-kali lipat hadir setelah menikah. Terus kalau dari aku lagi tuh ini, nah sebenarnya kan aku sebelum nikah itu memang orangnya sangat bersosial banget, punya lumayan lingkungan banyak, teman-teman yang banyak. Nah, ketika udah nikah, aku sama Agni kan kebetulan waktu nikah langsung tempatin satu rumah dan kita emang cuma berdua aja di rumah ini gitu. Nah, terus akhirnya kesulitannya setelah nikah yang aku hadapin itu ketika aku pengen biasanya nongkrong sama teman-teman di malam hari, terus ternyata ninggalin Agni di rumah sendirian dan dia nggak bisa di rumah sendirian karena dia penakut juga. Tapi tetap pergi. Kata Tapi tetap pergi, jujur aja.
Nah, kayak gitu kan salah satunya gitu. Jadi kayak dia tetap pergi, sedangkan kita nggak berani sendiri di rumah. Nah, salah satunya kalian juga harus kayak nurunin ego, tapi ganti-gantian. Suatu saat nanti mungkin Mas Nuki juga nurunin egonya gitu loh, supaya nggak pergi gitu. Jadi ganti-gantian. Ya, kalau menurutku sama-sama lah, harus sama-sama ngerti. Nggak bisa kita juga ngertiin ceweknya. Terus kadang aku juga ngalah, jadi mungkin aku ke mesnya anak-anak untuk nungguin dia main. Jadi ada fakta lucu bahwa setiap hari Kamis dan Jumat itu kan biasanya aku kan badminton hari Kamis sama Jumat. Dan badmintonnya tuh kayak nggak normal banget sesungguhnya, jadi kayak jadi jam habis maghrib sampai jam setengah 12 malam nggak tahu. Itu badminton plus ngerumpi apa gitu nggak tahu. guys. Badmintonnya dari jam pokoknya malam. Nah, setiap aku berangkat badminton itu aku mesti nganterin Agni dulu untuk ke tempatnya teman-temannya. Akhirnya dia baru nanti setelah pulang aku pick up dia lagi. Terus setiap hari setiap minggu kayak gitu. Dan biasanya pas aku jemput itu dia udah mukanya udah nggak enak, terus nggak mood. Ya pokoknya setiap minggu melakukan hal yang sama seperti itu, dan itu agak menyakitkan sebenarnya. Iya, sangat. Nah, kali ini lebih mendalam lagi nih, kayak lebih ke masalah-masalah yang sering terjadi timbul. Kalau cowok gimana sih? Kalau cowok kenapa? Maksudnya kenapa sih? Ya ini cowok dulu gitu. Kalau cowok sebelum nikah tuh biasanya kalau misalkan dia udah punya karir ya atau kerjaan, pasti dia akan menyempatkan untuk menyenangkan dirinya sendiri dulu. Baru gebetan-gebetannya. Nggak, maksudnya nabung, cuman nggak full nabung gitu, ngerti nggak? Tapi tetap harus ada yang untuk main sama teman-teman, ngabisin uang sama teman-teman kayak gitu. Jadi soalnya ketika orang udah berkarir atau bekerja, dia nerima uangnya nerima uang sendiri, itu pasti langsung pengen apresiasi untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi biasanya nabungnya nggak maksimal kalau sebelum nikah, tapi mungkin waktu menjelang nikah atau baru mulai kepikiran si cowok, kepikiran buat nih udah harusnya siapin budget. Karena memang jujur aku juga kadang-kadang kaget juga ketika setelah nikah sebelum nikah sampai setelah nikah itu banyak biaya-biaya yang nggak terduga. Bahkan tapi sebenarnya harus ada trigger dulu. Jadi kayak cowok itu harus ada trigger dulu. Iya, maksudnya ini cewek beneran gue mau nikahin nih gitu. Jadi waktu ada triggernya, cowok itu bakal ngumpulin segiat mungkin ya. Iya. Ketika nggak ada triggernya, dia nggak bisa manage itu gitu. Kalau menurut aku sih yang aku lihat ke dia gitu. Iya, memang benar. Karena apalagi sekarang kayak Agni udah hamil, terus sekarang langsung mikir, setahun lagi udah ada anak nih, terus 2 tahun lagi udah harus sekolahin siap-siap, anak, terus kebutuhan anak bayi itu banyak banget. Dan kalian harus tahu kayak setiap kita kontrol ke dokter kehamilan itu kontrolnya doang itu sekitar 150 sampai 200 ribu. Belum obat penguat rahim 800 ribu, belum obat penambah darah 200 ribu. Jadi setiap kontrol itu minimal kalian ngeluarin uang 1,5 juta sampai 2 jutaan. Dan kontrolnya itu biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau ada jadi sebenarnya budgeting ini tak terhenti gitu ketika kalian persiapan menikah, sesudah menikah, untuk ngurusin rumah, beli kendaraan, terus dalamnya rumah, terus habis itu belum lagi kalau alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah, dikasih anak cepet, itu kalian kebutuhan anak, sandang pangan papan anak, sekolah dan lain-lain yang harus dipersiapkan. Nah, ini aku kasih tahu tips untuk kalian ya. Sebenarnya aku yang punya old shop, namanya Monbers itu. Sebenarnya aku dari awal punya Monbers, meskipun dulu deres terus slow lagi, aku sebisa mungkin nggak pernah sama sekali ambil uang hasil Monbers. Paling diputar lagi kayak misalkan untuk modal lagi gitu. Tapi nggak pernah aku ambil 1% pun penghasilan. Jadi penghasilan yang aku pakai sehari-hari itu tuh dari yang lain, dari endorse, pokoknya dari yang lain selain Monbers. Karena kayak aku tuh mikirnya dulu sebelum aku ketemu Mas Nuki, sebelum aku ketemu siapapun, aku mikir nasib orang beda-beda. Mungkin ada kita jodohnya udah mapan, ada juga mungkin yang belum mapan. Jadi kayak aku tuh worst case mikirnya kayak belum tentu nih punya suami tajir. Jadi kayak siapa tahu ini bisa buat
bantu anak nanti gitu. Istilahnya anak tuh tetap aman gitu loh. Jadi kayak aku bener-bener alokasikan penghasilan Monbers itu untuk anak, nggak diambil sama sekali kayak gitu. Itu kalau kalian punya satu bisnis yang mungkin itu bukan bisnis utama, itu bisa dialokasikan ke situ. Kalau yang mau nikah ya. Iya, pokoknya prinsipnya tidak boleh mencampurkan antar pos. Pos tuh kayak misalkan kalian punya penghasilan dari A, B dan C. Itu nggak boleh campur. Iya, kalau hasilnya A, kalau bisa diputar untuk A saja, nggak boleh untuk jadi modal B atau B ke C, nggak boleh. Jadi masing-masing. Jadi kalian bisa tahu apa keuntungan masing-masing, pertumbuhannya sendiri masing-masing gimana gitu. Gitu. Jadi mungkin sedikit banyaknya yang tahu tentang ini, tapi kayak pemikiran itu tuh muncul karena mungkin aku dulu tuh kayak mungkin banyak pengalaman, kayak kan masa remaja dulu juga misalkan dekat sama cowok juga sama-sama belum punya kerjaan kan, masih muda juga. Jadi kayak aku tuh mikir kalau misalkan aku dapet jodoh yang seumuran atau dapet jodoh yang memang belum mapan, at least anakku tuh masih bisa menjalankan hidupnya senyamannya. Nah, itu menurut kita. Jadi sebagai penutup, apa misalnya kalian pasutri baru atau kalian yang udah punya pengalaman, kalian bisa juga share komentar kalian di bawah apa yang penting yang emang kita belum sampaikan. Harus disiapin sama pasangan Ya, baru. jadi kayak supaya komen kalian tuh juga bermanfaat, kan banyak yang baca juga di kolom komentar bawah. Oke, thanks for watching dan see you next week. Jadi kita memang kayak pengen ya doakan rutin seminggu sekali guys. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih ya. Ya, tapi coba aja seminggu sekali dulu. Bye. Oh iya, hampir lupa, kita YouTuber baru. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. gitu. Biasanya kan YouTuber gitu terakhir. Oke, bye.